Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فلقى علقة مضغة فلقى مضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وسخر له سمعا بشرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهواته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا فتبارك الله أحسن الخالقين أحمده سبحانه وتعالى حمدا عبد معترف بصدق اليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الشافع ورسول سيد سند العظيم ذي القرب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقوله تعالى ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بشيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أشرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى الآية وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمود العين من قسوة القلب وقسوة القلب من كثرة الذنوب وكثرة الذنوب من نسيان الموت ونسيان الموت من طول الأمل وطول الأمل من حب الدنيا وحب الدنيا رأس كل خطيئة Sadaqallahul Maulanal Azim. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, kita mengucapkan syukur kehadiran Allah yang mana majelis kita malam ini yang selalu mendapatkan lindungan dan naungan
dan pujian dari Allah Ta'ala, insya Allah, yang mana pembacaan kita, sholawat kita, zikir kita, tasbih kita, semuanya tercatat, yang mana catatan itu membuat kesenangan-kesenangan hatinya Nabi Muhammad SAW, yang mana sholawat tersebut mengangkat seseorang di tempat yang mulia, yang ditempatkan derajat a'la, yang diberikan basyirah wal mubasyirah, yaitu kesenangan dan kegembiraan. Untuk itulah tidak sia-sialah pengajian kita ini yang selalu diistiqomahkan, yang dirutinitaskan, semata-mata kita ingin mendapatkan ridha Allah sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan yang paling utama, dosa-dosa kita yang lalu atau yang akan datang, mudah-mudahan tercatat dihapuskan dosa itu. Para hadirin dan majalis yang sama-sama dimuliakan Allah, kembali kita akan menghitung atau menguraikan dalam bab 88 atau halaman 88 di dalam kitab Manhaj Dakwah Ilallah, yaitu mengenai tentang taubat, memuliakan orang alim dan kehidupan akhirat. Tetapi kita mengambil satu bagian, yaitu keadilan daripada Allah Ta'ala, yang mana disebutkan di dalam surat Toha ayat 124 sampai 127, yang mana diartikan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, maka baginya penghidupan itu sangat sempit, dan kami akan halau dia kelak di hari kiamat. Maka mereka atau dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau menghalau atau menggiring aku dalam keadaan yang sangat buta, sedangkan dulu aku bisa melihat? Maka Allah berfirman di dalam ayat ini, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka engkau melupakannya, dan demikianlah engkau hari ini, aku pun akan melupakan engkau. Demikian kami membalas orang-orang yang berlebih-lebihan atau orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sangat atau sungguh siksa akhirat itu lebih dasar dan lebih kekal. Jadi jelas bahwa ayat diturunkan oleh Allah Ta'ala ini adalah huda kalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang takwa. Tidak bisa diingkari, siapapun mereka yang disebut manusia yang tidak mau berjalan atau keluar dari koridor Al-Quran, jelas manusia itu tidak bisa dikatakan iman atau beriman kepada Allah, karena manusia asalnya tidak mengetahui apa-apa. Maka dimudahkan oleh Allah Ta'ala berwasilah kepada Sayyiduna Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahibul mu'jizat. Apakah mukjizat itu? Mukjizat itu adalah kitabullah Al-Quran. Kalau kita mengikuti, pasti kehidupan kita dilonggarkan, kehidupan kita pun dilapangkan. Tetapi sengaja atau tidak sengaja dia mengingkari Al-Quran, atau sengaja dia tidak mau mengikuti Al-Quran, jelas kalau tidak dicabut berkah hidupnya,
maka dicabut juga barakah kesenangannya. Kalau tidak dicabut barakah kesenangannya, maka dicabut juga barakah yang paling fatal, itu imannya. Kalau sudah iman dicabut dari dadanya dan dari pikirannya, kullu abasari Allah, mereka akan dibutakan oleh Allah. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun dia akan dibutakan oleh Allah, karena memang sengaja dia tidak ingin mengikuti atau nasihat daripada Rasulullah SAW, dia mengingkarinya. Untuk itu riwayat Usama bin Zaid lapor kepada Rasulullah SAW tentang kekerasan hatinya, tentang kebekuan hatinya, tentang kekeringan matanya, tentang tidak ingin tahunya. Kemudian Rasulullah SAW kepada Usamah ini dipeganglah dadanya oleh Rasulullah SAW. Maka sabda Nabi SAW, jumudul ain min qaswatil qalbi, ketahuilah kebekuan, kekeringan air mata itu disebabkan karena kerasnya hati. Wa qaswatil qalbi min kasratil dzunub, kekerasan hati itu disebabkan karena dari banyaknya dosa. Orang yang tidak bisa menitikkan atau meneteskan air mata tidaklah disebut orang beriman. Saat disebut nama Allah, dia tidak menggetar yang nama hati dan jiwanya. Disebut nama Allah, tidak akan mengetahui tentang dosa-dosanya. Ini karena kekeringan, kekerasan hati, lebih keras daripada batu, yang menganggap dia tidak mendapatkan atau tidak merasa berdosa. Dan banyaknya dosa itu wa kasratu dzunubi nisyanil maut, karena orang yang banyak dosa itu karena disebabkan lupa akan kematian. Kalau orang itu sudah penuh dosa, seakan-akan mati itu nggak pernah mengintip dia. Dia lupa malaikat Israel ada di atas kepala mereka. Dia lupa suatu saat kapanpun dan kapan kalau dikehendakinya, maka tidak lama umur mereka pun akan singkat. Disebabkan banyak menghayal tentang cinta kepada dunia, atau paling mengutamakan tentang hidup dunia ini. Jadi jelas orang yang banyak dosanya itu cenderung yang paling utama adalah dunia, harta, kesenangan. Untuk itu, dan orang yang cinta kepada dunia ini, wa hubbid dunya rasul kulli khati'ah, sumber daripada segala dosa dan kesalahan. Jadi orang yang mengutamakan, yang menyayangi dengan hartanya, itu jelas adalah orang-orang yang sudah menghimpun dosanya dan lebih utama daripada yang lainnya. Maka untuk itu dikatakan oleh Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sungguh Allah Ta'ala adalah mempunyai perintah untuk berbuat adil dan berlaku baik. Jadi di situ kalau kita renungkan atau kita menghayal atau kita mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi pada diri manusia, apa yang sudah terlewatkan dari kita, berapa bulan, berapa tahun,
berapa yang kita tinggalkan yang kita tidak menemuinya. Mustahil kita akan mengingat semua apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita kerjakan dalam soal akil balik. Kullu, semuanya tercatat di Lauhil Mahfuz. Untuk itu keadilan Allah Ta'ala yang tidak akan ditemui keadilan di dunia ini. Al-adlun, Allah Ta'ala Maha Adil, yang mana sedikit apapun kebaikan, kebajikan yang kita lakukan tercatat oleh Allah. Begitu pula keburukan apapun yang kita lakukan tercatat oleh Allah. Mudah-mudahan perbuatan yang buruk kita, busuk kita, kejahilan kita, dosa-dosa kita ditutup dengan kebaikan-kebaikan kita, yaitu dengan amal-amal yang saleh. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, dalam satu riwayat yang mana riwayat ini diriwayatkan langsung, yaitu peristiwa Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau setiap malam itu selalu keluar dari rumahnya untuk menyelidiki tentang hatinya, tentang muhasabah dirinya. Dan setiap keluarnya Sayyidina Umar ini bertafakur kepada Allah dan selalu jeli kepada dirinya. Tidak terlepas semuanya dari Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang dipandangnya merupakan satu kebesaran-kebesaran Allah, itu adalah sarana untuk tafakur kepada Allah. Kadang-kadang sampai subuh baru sampai ke rumah. Setiap hari yang dilakukan demikian kepada Sayyidina Umar bin Khattab bukan lain dan bukan tujuan kecuali adalah untuk semata-mata untuk merenung kepada dirinya, bahwa dirinya kelak akan bersendirian di hadapan Allah. Begitu keluar yang sendirian ini, merasa sendirian, seakan-akan berjalan di kegelapan itu dia menemukan satu yang jalan yang terang adalah karena memikirkan kebesaran Allah. Tapi sebaliknya kita, kalau kita keluar malam ingin rame-rame atau kita ingin berombongan, tapi orang-orang yang mengerti ilmu, dia ingin menyembunyikan diri, khafiyatun, mensunyikan jiwanya untuk selalu semata-mata kepada Allah. Untuk itu para hadirin, pada satu saat Sayyidina Umar bin Khattab ini berjalan, maka tanpa disadari dia mendengar satu tangisan di dalam sebuah rumah, yang mana sebuah rumah itu mendengar suara tangisan dan jeritan dari beberapa anak yatim, yang mana anak yatim itu tidak makan, yang sampai datang kesakitan, yang sampai datang penderitaan, kesusahan, yang mana ibunya menghiburnya setiap untuk akan memberikan makan, maka yang dimasak adalah batu yang diberikan di tempat penggorengan ikannya, untuk menghibur anak-anaknya agar terlupakan sampai tertidur. Tangisan-tangisan yang demikian karena sangat susahnya. Apa yang terjadi pada satu saat Sayyidina Umar mendengar demikian ini, berhenti sejenak untuk mendengarkan apa keluhan-keluhan dari seorang wanita ini, yang tidak punya daya kekuatan, yang tidak punya daya kemampuan, yang tidak punya usaha, yang gak punya kelebihan, yang gak punya apa yang dijual. Maka terlontarlah dari seorang mulut seorang janda yang miskin ini dengan keluhan-keluhan yang sangat menyakitkan hati daripada Sayyidina Umar bin Khattab, yang sangat memukul hati dan jiwanya Sayyidina Umar bin Khattab, karena ini ada hubungannya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang diucapkan oleh seorang janda yang miskin ini,
dia mengatakan, hei anakku, hei putra-putraku, engkau menjadi demikian ini, engkau menjadi susah demikian ini, engkau menjadi orang yang paling fakir di antara yang fakir. Engkau tidak makan karena apa? Karena kamu tidak bisa membelanjakan, tidak bisa mendapatkan nafkah. Sebab bapakmu dulu adalah anak buah dan pengikut Sayyidina Umar bin Khattab. Tetapi apa yang terjadi? Begitu saat engkau diperintahkan, orang tuamu diperintahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk membela Rasulullah, untuk membela Islam, akhirnya engkau punya ayah, engkau punya bapak sudah meninggal karena kena pedang dan terhunus dan terbunuh yang dinamakan mati syahid. Apakah itu Sayyidina Umar bin Khattab? Apakah itu seorang yang dikatakan pemimpin? Apakah itu yang dinamakan orang yang bisa melindungi daripada segala anak buahnya? Sementara kami ditinggalkan, yang setiap hari mendapatkan nafkah dari suami sudah diambil orang, diambil dengan pedang, yaitu kematian. Sehingga engkau menjadi demikian, termasuk aku tidak bisa memberikan nafkah dan makan kepadamu. Didengar suara ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Berapa lama dan berapa tahun penderitaan seorang janda ini? Berapa lama yang harus menahan lapar? Berapa lama yang harus menahan kehinaan? Berapa lama yang harus menahan daripada kesusahan, kemasgulan, yang semua semata-mata ditimpakan hanya karena perintah Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengajak suaminya berperang sehingga terbunuh, maka sia-sialah yang namanya ibu dan anak-anaknya. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, maka tidak kuat lagi air mata dari Sayyidina Umar bin Khattab mengetok pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dibukakanlah. Siapakah Anda? Siapakah engkau? Sebab istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil tidak mengenal kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, tidak mengenal bagaimana bentuk seorang pemimpin, seperti seorang presiden atau seorang jenderal mendatangi seorang tukang beca. Mereka hanya mengenal nama, mereka hanya mengenal jabatan, tapi tidak pernah bertatap wajah. Ini sekarang langsung Sayyidina Umar bin Khattab berhadapan dengan seorang janda yang miskin ini, sambil bertanya, apa yang kau keluhkan? Maka keluhan daripada seorang istri ini, seorang janda yang miskin ini, dia mengadu demikian, yang jelas adalah kelaparan, yang jelas itu kemiskinan, yang jelas kekurangan, yang jelas penderitaan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab untuk menawarkan diri. Apa yang ditawarkan Sayyidina Umar? Kami sebentar lagi akan pulang, akan memberikan belanja kepada engkau, akan memberikan gandum, akan memberikan semua perbekalan hidup, dari pakaian, dari kurma, daripada roti, semuanya. Apa yang menjadi kesenangan engkau? Apa kata si perempuan? Apakah engkau malaikat? Begitu kau terbuka hati engkau sehingga engkau mau membantu aku? Bukankah kesalahan ini adalah letaknya kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Kata si perempuan ini. Makin terpukul yang namanya hati Sayyidina Umar, makin sesak dadanya Sayyidina Umar, karena melihat setiap ucapan, setiap kali yang dikatakan menghujat Sayyidina Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Begitu selesai, tanpa berpikir panjang, sudah keadaan tengah malam, mungkin sekitar 1:30 atau 1:30 yang mendekati fajar, yang mana anaknya tidak berhenti dari menangis karena kelaparan.
Keluar Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengambil satu gandum, satu karung gandum, satu karung daging, satu karung ini untuk kehidupan seorang fakir ini. Begitu mengetahui para sahabat Amirul Mukminin dan semua sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, apa yang kau bawa? Kenapa malam-malam mengangkat ini seperti kuli, seperti seorang budak? Kami tidak tega melihat seorang pemimpin kita mengangkat satu gandum, mengangkat sebuah karung." Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? "Ini urusan pribadiku dengan Allah. Ini urusan keadilan Allah kepadaku, yang mana Allah akan mengadiliku kelak yang kamu tidak tahu. Apakah kesalahan engkau ya Amir Mukminin? Apakah yang engkau lakukan? Bukankah tidak ada hubungannya kami menolong engkau untuk mengangkat karung, untuk memikul kurma, untuk memberikan semua beban-beban itu supaya hilang dari pemimpin kami?" Katanya Sayyidina Umar bin Khattab kepada para sahabatnya, "Engkau meringankan aku beban dunia, engkau membuat senang aku sehingga beban duniaku terlepas. Ketahuilah hai sahabatku, engkau hanya membebaskan daripada kehidupanku, meringankan untuk aku memberatkan diri ini, tetapi engkau tidak bisa menyelamatkan bebanku yang berat di hadapan Allah. Apakah itu? Mari engkau ikut aku." Maka digiringlah semua sambil kasihan sahabat ini melihat Sayyidina Umar bin Khattab masuk di dalam perempuan bilik yang rumahnya sudah buruk, yang saat itu anaknya ini masih belum berhenti dari tangisan. Bukan satu anak, mungkin bisa 5 orang, 7 orang anak si perempuan ini, semua dalam kondisi yang sangat lapar. Saat itulah berlaku keadilan Allah Ta'ala yang diberikan sifat-sifat adlun, sifat Allah yang ada pada Sayyidina Umar bin Khattab yang sudah memiliki latois, yaitu kelembutan dari kelemah lembutan hatinya yang merasa peka dan sensitif, yang bisa membuka dari mana dirinya yang salah. Maka apa yang terjadi? Begitu melihat, sangat heran yang namanya sahabat ini melihat perbuatan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Karena herannya perbuatan Sayyidina Umar bin Khattab ini, maka karena Sayyidina Umar adalah pemimpin khalifah, ia tidak berani menegur apa yang dilakukan. Mau dibantu, takut. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada si perempuan janda ini, "Mana tempat masak? Mana tempatnya dapur? Mana tempatnya piring?" Dilihat piring pun tidak ada. Lari yang namanya Umar bin Khattab yang kira-kira jaraknya mungkin 1,5 kilo untuk hanya mengambil piring dan perlengkapan dapur. Lari yang tidak mau ditolong oleh sahabat yang lainnya, karena ini urusan dengan Tuhannya, bukan urusan kepada manusia. Kelak dia bertanggung jawab apa yang diperbuat oleh manusia. Maka dia lari langsung, sudah mendekati fajar, kemudian ditata yang namanya itu perapian, ditata lagi yang namanya untuk memasak, dicuci sendiri gandumnya, dicuci sendiri sayurnya, dicuci sendiri dagingnya sama Sayyidina Umar bin Khattab, sampai semua sahabat meneteskan air mata. Dan tidak boleh membuka rahasia bahwa itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Takut kalau itu dibuka Sayyidina Umar bin Khattab, maka si perempuan itu akan takut kepada Sayyidina Umar, tidak akan mau membolehkan untuk memasaknya. Tetap tidak mengetahui bahwa itu Sayyidina Umar, maka dia memasakkan,
mencucikan pakaian si anak-anak ini sampai masanya. Setelah itu berlaku sholat subuh, maka minta izin Sayyidina Umar bin Khattab untuk sholat subuh sementara masih memasak yang belum matang, dan dilarang perempuan ini untuk memegang daripada semua wajannya atau kepentingan dapurnya, sama sekali tidak diizinkan sama Sayyidina Umar. Hatta sampai para sahabat yang menunggu diatasi dan ditangani sendiri Sayyidina Umar sama Sayyidina Umar, sampai masak dihidangkan, sampai menata tempat tidurnya, sampai menata tempat pakaiannya, sampai menata tempat di mana pakaian-pakaian lemari-lemarinya. Dia buka semuanya, yang mana kosong dia lari ambil pakaian untuk memenuhi kepentingan kebutuhan si janda ini yang mempunyai anak yatim. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, belum cukup kata Sayyidina Umar, kelak Allah Ta'ala akan memanggil aku karena aku telah menyia-nyiakan daripada suami yang pernah kuperintahkan untuk berjuang di jalan Allah, sementara istri dan anak-anaknya aku biarkan dia, dan kelak aku akan diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk memasuki surga hanya terbimbing oleh penderitaan seorang janda dan anak-anak yatim ini, yang tidak ada hubungan dengan para sahabat, yang mana membela semua demi agama, tetapi membela dalam kehidupannya. Aku yang bertanggung jawab sampai di mana kelak, sampai di hari kiamat. Untuk itulah para hadirin, setelah selesai dihidangkan masakan itu, apa yang diperbuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Yang diperbuat Sayyidina Umar bin Khattab, dikumpulkan anak-anak itu sampai si jandanya yang sudah tua ini, Sayyidina Umar menyuapi makanan kepada beliau-beliaunya ini. Yang tidak cukup, sampai meminumkan kepada anak-anaknya, sampai merasa senang terhadap anak-anaknya, yang membuat kesenangannya, sampai membuat kepuasan kepada istrinya, istri-istri daripada pejuang-pejuangnya Rasulullah SAW. Untuk itu para sahabat makin gelisah di luar, makin menangis betapa hinanya Sayyidina Umar bin Khattab, seorang pemimpin besar, seorang tokoh khalifah yang begitu disegani seluruh Mekah Madinah, tapi masih mau menghinakan dirinya untuk menyuapi seorang janda dan anak yatim, yang begitu sambil meneteskan air mata. Tidak cukup sampai air matanya satu gelas. Satu hari satu malam Sayyidina Umar bin Khattab tidak keluar dari tempat itu. Bagaimana caranya menyenangkan yang namanya si anak yatim ini dan janda-janda ini, karena dulu suaminya diperintahkan untuk membela agamanya Allah dan mati di perjuangan. Sampai satu hari satu malam, apa yang terjadi? Bertanya langsung Sayyidina Umar bin Khattab agar keluar dari bibir seorang janda yang miskin ini satu perkataan yang bisa menyenangkan hatinya Sayyidina Umar. Dan ditanya satu persatu dari anaknya, sampai jawaban si anaknya ini yang bisa melegakan hatinya Sayyidina Umar. Pertama ditanya ibunya, apakah sudah puas kamu mendapatkan sesuatu yang demikian itu? Apakah menyenangkan hati? Apakah akan bisa membuahkan kegembiraan kepada engkau? Apakah engkau tidak menuntut kelak yang mana kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Dan Sayyidina Umar bin Khattab adalah khalifah seluruh Mekah Madinah, dan kami ini adalah cuma sahabatnya. Padahal itu Sayyidina Umar bin Khattab menutupi identitas dirinya agar sampai perempuan ini jangan sampai mengetahui dia adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kami hanya ingin mendengar satu jawabanmu, jawaban ilmu itu yang sekali saja merupakan penghargaan, kehormatan, kedudukan yang sangat tinggi bagi aku, lebih
dari segala perjuangan yang aku membunuh orang kafir 100.000, lebih besar daripada 100.000 orang yang mati syahid juga. Maka tertegun yang namanya si perempuan itu. Begitu mengetahui hanya ucapan yang bisa mengembirakan, maka tanpa sadar aku rela apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab atas kepada suamiku, dan aku rela semua apa yang diperintahkan sampai dia meninggal, karena aku rela kepada Allah Ta'ala karena membela agama Allah. Asal semuanya anak-anakku tidak kelaparan lagi. Sampai kapan? Yang bisa mencukupi aku. Kami tidak terlalu menuntut yang besar, kami tidak terlalu menuntut yang berlebih-lebihan. Cukup untuk makan satu hari 3 kali, walaupun kami hanya berpakaian-pakaian yang kotor. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kami di belakang adalah para sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kami berjanji bahwa kami akan perhatikan, walaupun tidak bisa sepenuhnya atau melebih-lebihkan yang engkau minta, kami akan penuhi. Asal engkau ridha, engkau ikhlas atas keadilan Allah telah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka saya perempuan ini mengatakan aku ridha. Begitu mengatakan aku ikhlas dan aku ridha, jatuh pingsan Sayyidina Umar bin Khattab karena kesenangannya, kegembiraannya terbebas dari himpitan beban amanah, terbebas dari segala yang menyesakkan dada yang bertanggung-jawaban. Maka tanpa sadar menetes air mata dan jatuh pingsan. Dia langsung mengeluh, alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Kami bersyukur kepada Allah karena Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan bahwa seorang janda ini telah memberikan kelonggaran-kelonggaran pada diriku. Begitu belum puas Sayyidina Umar, begitu siuman lagi tidak berapa lama, bertanya lagi kepada anak-anaknya, apakah engkau pun juga merasa senang? Hai anak-anak pejuang, hai anak-anak yatim, apakah kamu merasa puas dan senang dengan menerima segala satu pemberian-pemberian dari khalifah, dari para sahabat Nabi Muhammad SAW? Kami menunggu jawabanmu. Kami gembira karena berapa lama kami sudah tidak makan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ampun dosa-dosa kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang telah membunuh ayahku, yang telah merelakan berjuang untuk dibunuh. Karena kami hanya kelaparan, kami rela dia berjuang di jalan Allah, kami rela bapak saya mati di jalan Allah, kami rela membela Rasulullah, kami rela membela kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi yang kami tidak rela, hidup kami yang tidak makan, yang mana tidak ada nafkah, yang tidak ada pemberian, yang tidak ada kasih sayang dari orang lain, kecuali kami mohon kepada Allah. Maka engkau kalian ini para sahabat-sahabat Nabi datang untuk menolong kami. Kami anggap kalian semua para sahabat ini apakah bukan malaikat? Karena kami sudah berbulan-bulan seperti ini hidup ini. Maka satu persatu dalam singkat cerita semuanya meridhoi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dari situ terbebaslah Sayyidina Umar bin Khattab dari hujat-hujat itu, dari makian-makian seorang daripada anak buahnya, pejuang-pejuang yang telah membela agama Allah. Untuk itu para hadirin, belum puas Sayyidina Umar bin Khattab, masih gelisah, setiap hari gelisah, walaupun diberikan makan masih tampak wajah daripada seorang anak-anak yang yatim ini, wajah dari seorang ibu ini yang gelisah, yang penuh kesakitan. Dia nggak pernah tidur, artinya dalam kegelisahan. Apakah sudah dijawab?
oleh Allah Ta'ala. Wakulu khobrul minan nas sudah dijawab kesenangan, tapi menunggu jawaban Allah. Pada satu saat itu berjalan kurun waktu 15 tahun lamanya. Jawaban itu baru ada 15 tahun setelah memperhatikan anak yatim dan janda ini, yang setelah memenuhi tiap harinya, tiap malamnya dia jenguk, jangan sampai ada kekurangan. Maka Allah menjawab dengan orang lain, sahabat yang lain yang memimpikan tentang Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana sahabat ini mimpi bahwa Sayyidina Umar bin Khattab telah ditarik oleh seorang perempuan yang janda ini bersama anak-anaknya, dan ada salah satu manusia yang pejuang yang namanya mati syahid ini menjemput Sayyidina Umar bin Khattab untuk masuk surga dengan mendengar suara raditu bihi, kami ridho atas apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab selama 15 tahun dulu berjalan berhari, menebus satu kesalahan yang demikian, yang hanya bukan sengaja, hanya kelupaan, hanya karena kekeliruan, karena banyaknya. Itu satu pejuang. Bagaimana yang 100.000 orang mati syahid, yang mereka semuanya janda, yang semuanya mereka yatim? Ini yang menjadi persoalannya. Maka untuk itulah semua sahabat dari Umamah sampai Salman Al-Farisi, semua sahabat Abidan, semua dikerahkan untuk menyantuni mana yang disebut janda-janda miskin dan anak yatim piatu yang gugur membela agamanya Allah, yang gugur membela perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dinamakan keadilan Allah Ta'ala. Seorang yang sudah terbuka daripada dinding tadi, yaitu hatinya yang mulai merasa dengan demikian, dia tidak lewatkan apa-apa yang kesusahan orang lain merupakan kesusahan pada dirinya. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, itu satu riwayat yang mana riwayat itu sangat berarti bagi kita. Yang jelas garis besarnya, apa-apa yang ada pada kita ini, yang kita punya, yang kita lebih, pasti kita harus memikirkan yang di bawah kita. Yang mana kalau ada orang gak makan, kita berusaha memberi makan. Maka didikan saya, kalau kita ini sehari makan 3 piring ya, atau 3 bungkus nasi, usahakan kita ini memberikan 1 bungkus kepada orang lain. Kalau kita, keluarga kita 5, berarti 1 hari kita keluarkan 5 bungkus. Ingat Sayyidina Umar bin Khattab, jangan melihat Rasulullah itu lebih berat, sahabatnya saja sudah berat, bagaimana kita ngikuti Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak makan dari pagi sampai subuh sebelum orang lain makan dulu. Kalau kita makan dulu, orang lain sisanya. Tapi baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak makan dulu, menahan diri dari subuh sampai sesudah tenggelam matahari, sampai tengah malam ada sisa, itu Rasulullah yang makan. Yang enak-enak, yang nikmat-nikmat orang lain, khusus umat. Nabi nggak pernah nikmat. Untuk itulah kita pakai sistemnya Sayyidina Umar bin Khattab saja. Bagaimana kita perhatikan orang yatim piatu dan orang miskin. Untuk itu kekerasan hati nggak akan merasakan itu, sebab orang yang banyak dosa nggak mungkin bisa berbuat itu. Jadi orang keras hati itu masa bodoh. Kamu miskin urusan kamu, kamu nggak makan urusan kamu, kamu sakit urusan kamu. Itu orang bodoh, banyak dosa.
Tapi kalau dia walaupun orang itu zalim, walaupun itu anjing sekalipun, walaupun itu bagaimana, dia melihat tidak makan, dia haus, spontan dia ada reaksi untuk menolongnya, karena dia tahu itu makhluknya Allah. Untuk itulah para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, siapa yang memudahkan urusan orang, siapa yang menolong kepada orang lain, maka pertolongan yang besar akan datang dari Allah, kemudahan yang paling besar datang dari Allah. Untuk itu jawabannya. Maka dikatakan oleh orang salafus saleh, mengatakan perbuatan durhaka atau ilmu, rata-rata yang mempunyai ilmu, gudang ilmu itu letaknya ada di kota besar. Jadi gudangnya ilmu, semua pengetahuan sampai ilmu apapun semua ada di kota besar. Contohnya nggak usah jauh-jauh, Mesir itu desa apa kota? Mesir kota besar, tempat gudangnya ilmu. Begitu pula Hadramaut Yaman, itu bukan desa, gudangnya ilmu, gudangnya wali. Jadi bukan di kampung atau di desa itu tempat ilmu, bukan ya. Maka sedangkan kebodohan itu ada di desa ya. Kebodohan ada di desa, nggak sekolah, nggak pengetahuan, nggak punya pengetahuan, yang bisanya makan tidur, ya, nongkrong di sawah. Ini kebodohan, nggak mau belajar. Ya kan, contohnya, udah tahu ini rumah dia buat, ada tanah di atasnya, dibuat di situ, kena longsor, itu bodoh pinter. Fondasinya dia bikin dari tanah itu yang mau longsor, kira-kira kuat nggak tanah itu? Tadi dibuat juga karena apa alasannya? Terpaksa. Jadi orang bodoh itu ilmunya terpaksa. Mudah-mudahan kamu ngaji ini jangan terpaksa. Kalau kamu terpaksa, itu memang golongan orang. Kan ada orang ngaji itu kalau nggak terpaksa nggak enak. Nah, jangan-jangan saya kalau nggak ngaji dosa. Terpaksa 4. Bentuk ilmu itu 4. Apa? Yang pertama, asal ngaji, asal tahu asal nggak? Asal datang, asal duduk, asal makan, asal baca, asal omong-omongan, asal kumpul. Nomor 1, asal. Yang kedua, terpaksa. Yang lainnya sudah buntu, teman nggak ada, uang nggak ada, kerjaan nggak ada, keluarga sudah rusak, susah ngumpul sama apa? Sama kopiah putih, ya. Padahal aslinya monyet putih, ya kan? Kalau terpaksa apa? Kalau bahasa Banjar apa? Wari. Kalau bahasa Ponorogo warok. Hampir sama kan? Kalau bahasa Arab wara itu hati-hati. Wari, wara, wara. Lain ada 3. Kamu termasuk warik apa wara? Alhamdulillah. Tapi insya Allah ya di sini nggak ada yang terpaksa. Nggak ada. Tapi dipaksa ada. Takut dipaksa sampai ngantuk-ngantuk depan. Salah kalau nggak ngaji, salah nggak ngaji, salah. Udah datang ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Kalau ngaji kan sah. Berat juga.
ngaji ngantuk, nggak ngaji salah, yang benar yang mana? Yang benar, yang dipaksa itu benar. Yang satu asal, yang kedua terpaksa, yang ketiga apa? Kewajiban. Kewajiban. Jadi untuk ilmu wajib, hukum, jangan kalau tinggalkan dosa. Wajib, takut sama wajib. Nah ini tiga ini. Yang bagus 4, nomor 4. Hobi. Masya Allah, itu nggak ada di sini, nggak ada. Kecuali kalau kamu dikasih 1 juta hobi semua. Insya Allah kalau kayak ini, apalagi malam lapar sudah menanya berapa. Jadi mau datang. Wajib, terpaksa, asal, sama senang. Lain enggak? Lain apa enggak? Lain senang toh. Kalau senang mata ada uyuh, ada uyuh, tahu uyuh? Capek, mata bisa capek. Tapi kalau ngitung duit tuh nomor 1. Enggak ada orang nggak senang duit, nggak ada. Orang gila senang duit, gimana kamu? Apalagi kamu, matanya masih normal ini. Nomor 1 duit itu. Ada nggak senang duit? Ada yang nggak senang duit. Orang mati nggak senang. Jadi kalau kamu nggak senang betul-betul mati, baru nggak senang. Kalau saya lebih senang daripada kamu sama uang itu. Alhamdulillah, ikuti saya ya. Kemudian bahwa sesuatu itu 4 perkara tadi. Kalau sudah hobi, Masya Allah, senangnya hati ya, nggak usah disuruh. Kalau orang senang, kamu kalau lihat datangi perempuan itu senang benar. Kalau kamu nggak senang, biar jauh parah aja nyaman. Biar kehujanan gak ada mikir, kehujanan gak ada mikir, gak ada, asal ketemu sang kekasih. Masya Allah, Masya Allah. Itu orang ngaji kayak gitu bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Ini kamu datang ketemu janda ini yang sudah kurus apa yang gemuk itu, udah tua lagi, apa yang senang? Masya Allah, Masya Allah. Menurut kita ini hobi sudah. Hobi apa? Yang shooting aja nggak mau, yang buruk-buruk di shooting nggak maunya. Jadi yang di shooting itu artinya kalau mukanya jelek itu nggak maunya, sakit perut langsung. Tapi kalau yang di shooting tuh kamu lihat, kalau ambil CD itu, yang perempuan yang putih-putih, yang hitam nggak mau. Itu katanya ini hiburan, ada ngaji hiburan. Masya Allah, itu batuk-batuk. Biasanya batuk jelek gitu. Karena begini shooting dia tersinggung. Masya Allah. Tapi jelek-jelek itu keramat ya. Alhamdulillah setia. Dari mana ini tadi saya? Allah Akbar. Dari mana? Hilang tadi sudah. Bareng itu kenteng, jangan. Jadi kalau datang ngaji itu kayak menemui sang kekasih. Masya. Jadi kayak-kayaknya kamu di rumah itu datangin siapa bintang film yang kamu cintai, siapa itu. Bedanya kayak itu. Senangnya hati itu.
insya Allah biar nggak punya duit nekat jual celana. Nah itu ya kan, kalau nggak punya duit nggak ngantuk. Ada nggak orang datangin pacar itu ngantuk? Nggak ada. Berarti kamu kalau ngantuk nggak ditemuin itu. Nah begitu ya kan, mudah-mudahan di sini jangan ngantuk, tidur aja. Jadi kebodohan tadi adalah tempatnya di desa, tapi berkah di desa. Ilmu di kota banyak, tapi di kota berkah berkurang karena banyak maksiat. Ilmu banyak, dosa banyak di kota. Tapi di desa bodoh itu banyak, berkah banyak di desa. Bingung kan kita? Jadi kita lukir aja ganti rugi. Datang ke desa comot barokah, dosa kita tinggal di desa. Enak juga. Masa? Jadi jangan terus-terusan di desa. Ini di hulu sungai malu. Kena kue ampar-ampar pisang, klotok-klotok-klotok. Kapan majunya? Jangan cari rumah daerah banjir, jangan pindah begitu. Ini enggak, tambah hobinya. Karena apa? Daripada saya datang kolam renang mending saya banjir. Jangan ya. Kalau nggak punya rumah, ikut aja sama yang punya rumah, sama ya kan, nempel aja. Nah, gitu, nempel. Orang kamu tahu di kota ini ya, punya rumah walaupun 3 meter itu orang kaya di kota itu. Sekaya-kayanya di kota itu ngontrak atau kos rumah orang masih miskin. Bayangkan itu di kota itu. Jadi mudah-mudahan yang nggak punya rumah bikin 1 kali 2 udah kaya itu. Masya Allah, ya something begini belum selesai. Ya mudah-mudahan. Tadi ilmu masuk ke desa, ambil barakah, jadi ilmu plus barakah. Begitu yang di desa itu kebodohan, hijrah ke kota mengambil ilmu, pulang ke desa jadi barakah. Paham? Jadi sebaliknya begitu. Yang kota ini dari kota sudah bawa ilmu untuk mencari barokah, tapi kumpul sama orang bodoh, akhirnya jadi kodok. Masya Allah, ilmunya hilang karena bodoh. Maka jangan kumpul ini jangan sama orang bodoh, jangan, rugi kan, rugi. Apalagi orang yang punya rokok ikan paraki, tekor kan. Mudah-mudahan semuanya ini karena waktu nggak mengizinkan kita sambung dengan waktu ya. Kata-kata ini hikmahnya aja bahwa keadilan Allah Ta'ala itu merupakan adalah beban kita agar amanat itu bisa membawa kita sampai di hadapan Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan semuanya jamaah kita diistiqomahkan, dikuatkan imannya, dikuatkan jeleknya. Astagfirullah.